يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura Al-Mukarram Kiai Haji Amin Al-Hafidh yang sekarang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya, yang mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan yang maksimal. Seluruh orang tua siswa SMP IT dan SMA IT Ummul Qura yang berbahagia dan anak-anak sekalian, sebagai generasi penerus risalah Islam yang kami banggakan, alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini, setelah semalaman kita diguyur hujan Tasik, semuanya hujan sangat deras sekali, dan ini mudah-mudahan hujan yang membawa keberkahan, hujan yang membawa rahmat. Karena sudah lama masyarakat Tasik ini ada sebagian tempat yang kesulitan air, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya, bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis seperti ini adalah majelis yang sangat mewah, majelis yang sangat istimewa, majelis yang sangat mahal. Karena majelis seperti ini adalah majelis di mana para malaikat hadir di tengah-tengah kita, mendoakan kita serta mengaminkan doa-doa kita. Majelis yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang akan memudahkan kita, melangkahkan kaki kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Majelis di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa tenang kepada kita. Sebagaimana Rasul sampaikan, barang siapa yang duduk di majelis yang seperti ini, maka kata Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun rasa ketenangan. Dan ketenangan ini merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan. Karena sejatinya kebahagiaan itu bukan pada materi, tapi kebahagiaan itu adalah keyakinan kita dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Ar-Razik, bahwa Allah adalah Al-Ghafur, bahwa Allah adalah Asy-Syafi, bahwa Allah adalah Al-Wasi'ul Maghfirah. Keyakinan, keimanan kita inilah yang akan menghadirkan rasa tenang, rasa tentram di dalam jiwa kita, dan ini akan melahirkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Suatu saat Rasulullah SAW memberikan sebuah motivasi kepada para sahabat.
sedang berhimpun dengan para sahabat. Kata Rasulullah, ayyukum yuhibbu ayyabdua ila buthanin aw ila atikin. Siapa di antara kalian yang setiap pagi berangkat ke Buthan atau berangkat ke Atik? Buthan dan Atik ini salah satu nama pasar di Madinah. Lalu kata Rasulullah, wa yarji, dan kalian pulang lagi membawa naqataini, membawa 2 ekor unta. Maka para sahabat dengan senangnya mereka menjawab, kami ingin seperti itu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, ya, ala tadhhab ilal masjid, kata Rasulullah. Kenapa kalian tidak berangkat ke masjid? Kemudian kalian membaca 1 ayat atau mempelajari 2 ayat Al-Quran. Maka kata Rasulullah, dzalika khairun min naqatain. Itu jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai, jauh lebih mewah dari sekedar 2 unta yang kalian dapatkan dari pasar hewan tersebut. Hadirin, tahu nggak berapa harga 1 ekor unta? Ada yang tahu nggak? Saya penasaran, cari-cari di Google itu, di antara binatang yang paling mahal itu selain kuda adalah unta. Dan ternyata ada seekor unta yang harganya itu 635 juta. 630 juta. Berarti kalau 2 ekor unta berapa, Pak? 1,26 atau 1,25 lah. Ya, 1,2 miliar. Itu setiap hari. Ya, katakan Rasul menjanjikannya setiap hari kamu berangkat ke pasar, kemudian kamu kembali lagi mendapatkan 2 ekor unta. Kira-kira hadirin kalau ada yang nawari seperti itu, diambil apa enggak? Atau bingung gimana bikin kandangnya gitu? Nggak usah bingung hadirin, tinggal jual lagi kan, kita dapat itu. 1 hari dapat 1 miliar. Ada di sini nggak yang penghasilan 1 hari 1 miliar? Acung tangan, ada nggak? Masya Allah, ini bisa bikin pesantren yang mewah ya. Kalau 1 hari kita dapat 1 miliar. Nah ternyata kata Rasulullah SAW, kamu membaca atau mempelajari 1 atau 2 ayat Al-Quran, itu jauh lebih baik daripada kamu mendapatkan 2 ekor unta. Maknanya apa hadirin? Bahwa ilmu jauh lebih mahal, ilmu jauh lebih mewah, ilmu jauh lebih berharga dari harta. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam surah At-Taubah, yang ayat itu menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang suka menimbun harta kekayaannya. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Orang-orang yang suka menimbun hartanya, baik emas atau peraknya, dan dia tidak mengeluarkan hartanya. Para sahabat dalam menafsirkan ayat ini, bukan berarti kita menggali tanah, kemudian emas kita, perak kita, rupiah kita timbun gitu, bukan. Tapi yang dimaksud dengan yaknizuna dzahaba wal fiddata itu adalah mereka yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak menunaikan hak-hak harta tersebut. Ini
gambaran harimau Komodo bahwa harta kita apabila tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa menjaganya, maka ini akan berubah menjadi bencana harimau Komodo. Ya, sebagaimana Rasul gambarkan dalam ayat tersebut. Rasul menyebutkan bahwa ancamannya adalah neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatukwa biha jibauhum wa duhuruhum wa junubuhum." Nanti harta itu akan menjadi setrikaan dan akan digunakan untuk menyiksa orang-orang yang suka menimbun hartanya itu. Dari depan, dari belakang, dari samping. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, begitu mengerikan akibat harta yang salah menggunakannya itu, salah mensikapinya itu." Maka kata para sahabat, "Lantas ya Rasulullah, ayyul mali khair?" Kalau begitu ya Rasulullah, kira-kira harta apa sih yang paling istimewa? Harta apa sih yang paling berharga, yang paling bernilai, yang tidak akan menjadikan kita ini mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, ada tiga harta yang paling istimewa, yang apabila kita mendapatkan harta tersebut, kekayaan tersebut, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah lisanun dzakirun, kata Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah kenikmatan lisan yang senantiasa zikrullah, lisan yang senantiasa mengagungkan Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang sehari-harinya senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang mengeluarkan kalimat-kalimat nasihat, menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran. Inilah harta yang termewah harimau Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa qalbun khashih, hati yang senantiasa merasakan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa terjaga untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang ulama besar, Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa hati itu ada 3 macam. Hati kita itu ada hati manusia itu ada 3 jenis, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah qalbun salim. Qalbun salim. Yang kedua adalah qalbun saqim. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit. Qalbun salim adalah qalbul mu'min, hatinya orang-orang beriman, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena membayangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Dan ketika membaca ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya, bertambahlah keyakinannya. Ini qalbul mu'min harimahullah. Qalbun salim, hati yang sehat. Kata para ulama, yang dimaksud dengan qalbun salim itu adalah
salamatum minasyirki, bebas dari kemusyrikan. Salamatum minal kufri, bebas dari kekufuran. Salamatum minan nifaq, bersih dari kemunafikan. Salamatum minad dunubi wal ma'asi, tidak ada titik-titik dosa dan maksiat di dalam hatinya. Inilah qalbun salim. Yang kata Allah Subhanahu wa taala bahwa qalbun salim ini adalah hati yang akan menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita kecuali hati yang penuh dengan keimanan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat bagi kita harta kekayaan kita, anak keturunan kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang bersih, hati yang sehat. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu qalbul marid, hati yang penuh penyakit. Ini kalau kita melihat di dalam surah Al-Baqarah, qalbul marid itu adalah qalbul munafik. Ya, hatinya orang-orang munafik yang di dalamnya penuh dengan keraguan terhadap kebenaran, meragukan Allah, meragukan Rasulnya, meragukan kebenaran Al-Quran, penuh dengan keraguan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dan yang ketiga, kata beliau, adalah qalbul mayyit, hatinya yang sudah mati, hati yang sudah membeku. Dan inilah hati orang kafir. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah, kata Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Rasul menyebutkan manakala manusia sudah membaku atau membeku hatinya, maka kata Rasulullah, laisa minal imani maslak wa minal kufri makhraj, kata Rasul. Maka kalau manusia sudah mati hatinya, maka tidak ada lagi celah untuk dimasuki cahaya Allah, dimasuki keimanan, dimasuki hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi seperti ini. Walaisa lil kufri makhraj, dan kekufuran yang bersemayam di dalam dirinya tidak bisa lagi keluar dari hatinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, jamaah rahimakumullah, maka majelis-majelis seperti inilah yang akan menghidupkan hati kita, yang akan merawat hati kita, yang akan menghidupkan hati kita ini, menjaga hati kita ini senantiasa on, senantiasa hidup dengan ayat-ayat Al-Quran. Tadi kita saksikan ya, Ananda kelas 10 ya. Beliau sudah dites hafalannya, Masya Allah. Inilah pendidikan yang kita inginkan. Maka tema kali ini, hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian, izinkan saya akan menyampaikan tema tentang tanggung jawab terhadap anak. Tanggung jawab yang paling besar terhadap anak-anak kita bukan urusan kita bisa memberi makan mereka, bukan urusan kita bisa memberikan pakaian kepada mereka. Itu terlalu kecil, rahimakumullah. Tapi tanggung jawab terbesar kita sebagai orang tua terhadap anak adalah
bagaimana menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Inilah tugas terberat. Inilah tanggung jawab yang paling besar dari kita sebagai orang tua. Bukan sekedar kita bisa memberikan makan kepada mereka, memenuhi gizi mereka, bisa membelikan pakaian untuk mereka, bisa mengajak mereka jalan-jalan, hiburan, bukan. Itu terlalu kecil halimakumullah. Tapi ingat bahwa tugas utama kita, tugas yang paling penting, tugas yang paling mendasar adalah bagaimana orang tua menyelamatkan anak dan keturunannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini yang paling berat hadimakumullah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya hadimakumullah? Bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita, istri kita, anak-anak kita terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, mau nggak kebersamaan kita itu bukan hanya di dunia? Kita nanti bersama-sama lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bareng dengan istri kita, kita bareng lagi dengan anak-anak kita. Mau nggak kira-kira? Apa syaratnya hadirin? Apa syaratnya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Fatir. Nih catat nih. Yang mau berkumpul lagi di surga nanti dengan keluarganya, lihat dalam surah Fatir. Ini syaratnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fatir itu, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apa syaratnya? Hadirin, apa syaratnya? Iman, hadirin. Apa syaratnya? Iman. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ayahnya beriman, ibunya beriman. Kemudian orang tua yang beriman ini, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, diikuti keimanannya oleh anak dan keturunannya. Orang tuanya memiliki keimanan, seorang ayah menjadi ayah yang beriman, menjadi ibu, seorang ibu menjadi ibu yang beriman. Kemudian keimanan ini diajarkan, ditanamkan kepada anak dan keturunan kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apa itu alhaqna? Kami kumpulkan, kami satukan nanti di akhirat. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa hadirin rahimakumullah? Bahwa tujuan pendidikan kita, adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan kita kepada anak keturunan kita. Ini yang paling pokok. Maka hadirin rahimakumullah, ada seorang pakar pendidikan mengatakan bahwa unsur pendidikan itu kan ada 3 hadimakumullah. Yang pertama, tujuan dari pendidikan itu adalah kematangan intelektual. Yang kedua adalah kematangan
secara emosional, dan yang ketiga adalah kematangan spiritual. Ada 3 pendidikan, unsur pendidikan. Yang pertama adalah kematangan intelektual, kedua kematangan emosional, ketiga kematangan spiritual. Hadirin, tahu nggak sekarang ada dalam dunia teknologi ada yang dikenal dengan AI, ya, artificial intelligence. Apa itu? Kecerdasan buatan. Sekarang hadirin rahimakumullah, orang tua kalau hanya mengandalkan kecerdasan itu lebih pintar Google. Betul gak? Coba anak kita kalau ada tugas dari sekolah, ya, itu bertanya kepada orang tua atau searching di Google. Mereka itu lebih asik bertanya kemana? Ke Google. Karena apa yang dia tanyakan pasti ada jawabannya. Ini maknanya hadirin rahimakumullah bahwa kalau orang tua, kalau lembaga pendidikan hanya memacu bagaimana anak supaya pintar, maka tidak akan lebih hebat daripada Google. Ya, coba kita contohkanlah. Kalau kita ingin mencari hadis, ya, kalau kita buka kitab, wah itu lama. Kita buka kitab hadis lama itu. Tapi cukup dengan mengetik beberapa huruf, maka kita akan mendapatkan ribuan hadis di dalam 9 kitab hadis itu. Inilah kecerdasan, ya, yang dibuat. Maka hadirin rahimakumullah, jangan berhenti mendidik anak supaya anak-anak kita memiliki kecerdasan. Karena Google lebih pintar dari kita. Maka sebagai orang tua, sebagai lembaga pendidikan, yang paling utama mendidik anak-anak kita adalah bagaimana anak-anak kita memiliki kecerdasan, kematangan secara emosional dan kematangan secara spiritual. Ini harus paling utama. Anak kalau sekedar pintar ini akan rapuh hadirin. Dia tidak akan siap menghadapi tantangan zaman yang serba cepat dan tidak menentu ini. Tapi ketika kita menanamkan kematangan emosional, kematangan spiritual, maka ini akan menjadi pondasi kuat bagi anak-anak kita untuk menghadapi tantangan yang sangat luar biasa ke masa depannya. Bapak dan Ibu sekalian, sudah pas menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan pesantren ini. Kenapa? Setiap hari mereka ditanamkan tentang kematangan emosional, berlatih sabar, berlatih tawakal, berlatih mandiri, berlatih empati dengan teman-temannya. Ini penting hadirin, ya. Dan juga kematangan spiritualnya ditempa setiap hari 24 jam. Mereka membaca Al-Quran, mereka sholat berjamaah, mereka, ya, bangun 2:30 melaksanakan tahajud, saum setiap hari Kamis. Sehingga kematangan spiritualnya ini ditempa di makumullah. Dan ini yang paling penting, pendidikan di masa yang akan datang. Kalau sekedar anak-anak kita pintar, cerdas, ini akan rapuh di makumullah. Tidak akan bertahan untuk bersaing dengan derasnya, ya, perubahan-perubahan yang
akan terjadi di masa yang akan datang. Nah ini rahimakumullah. Mari kita gali nilai-nilai pendidikan di dalam surah Luqmanul Hakim. Ada yang tahu hadirin? Surat Luqman ini surat keberapa? Ada yang bisa jawab? Surat Luqman surat berapa? Angkat tangan, Pak. Ada yang bisa mewakili? Surat Luqman surat berapa? Orang tua. Kalau santri pasti hafal. Ibu ada yang tahu surat Luqman surat berapa? Bapak yang di depan, ada yang mewakili? Surat keberapa surat Luqman? Ibu ada? Surat berapa? Halo? Surat berapa? Bapak surat berapa? Ada yang tahu? Berapa? Angkat tangan dulu. Jangan keroyokan gitu ya. Siapa yang mau? Surat ke berapa? Berapa, Bu? 31. Orang tua siapa, Bu? Dari mana, Ibu? Dari Tasik, alhamdulillah. Saya punya hadiah ya, mushaf Madinah. Bisa diberikan ke Ibu. Di belakang. Surat ke 31. Baik. Di dalam surat Luqman ini ada kisah yang menarik tentang keluarga Luqman. Beliau, kata para ahli tafsir, beliau ini bukan seorang nabi, tapi karena kesolehannya beliau diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan disebut menjadi salah satu nama surat, yaitu surat Luqman. Nilai-nilai pendidikan di dalam surat Luqman ini diantaranya adalah yang pertama, bahwa yang pertama kali harus ditanamkan kepada anak-anak kita, baik anak-anak ideologis ataupun anak-anak biologis. Ya, kalau anak biologis ya anak darah daging kita, Pak. Kalau anak ideologis adalah anak-anak yang kita ajarkan kepada mereka. Nah, Ustaz Ihsan ini, ya Ustaz Daryanto ini lebih banyak anak ideologisnya daripada biologisnya ya. Kalau anaknya baru berapa, anaknya? Baru 3 ya. Sementara anak ideologisnya sudah mungkin 1000 lebih. 600 itu. Belum yang alumninya ya. Masya Allah. Jadi lebih banyak anak ideologisnya daripada anak biologisnya. Nah, yang pertama kita lihat di dalam surah Luqman ini, ketika Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya. Ini ada dalam ayat yang ayat ke-13 ya. Yang ada mushaf bisa dilihat. Wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Beliau mewasiatkan, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini poin yang pertama. Apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? Apa yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada putra-putrinya? Ya bunayya la tusyrik billah. Maka poin pentingnya, ketika kita menjadi seorang pendidik, ibu, bapak ini adalah pendidik, sekalipun tidak punya lembaga ya formalnya. Lembaganya adalah rumah. Ya. Rumah itu adalah lembaga pendidikan yang pertama. Maka ibu dan bapak ini adalah sejatinya sebagai seorang muallim. Sejatinya adalah seorang murabbi. Begitu. Ya. Kemudian kita menitipkan anak kita ke lembaga pendidikan yang formal misalkan, itu lain masalah. Karena mungkin banyak keterbatasan di dalam diri kita.
Kan nggak mungkin kita ngajari anak usul fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, gitu ya. Kemudian harus mengajarkan juga kimia, fisika, biologi, matematika dan sebagainya. Kan kita bukan robot ya, kita bukan Google. Jadi ada keterbatasan. Mungkin di sini ada yang guru umum misalkan ya, guru eksak bisa sih ngajarin anak misalkan ya, ngajarin matematika. Tapi untuk ngajarin tafsirnya kan belum tentu begitu. Atau di sini ada orang tua yang ngajar atau guru syariah. Tapi untuk ngajarin kimia bagi anak, biologi kan belum tentu bisa. Nah, kemudian dari sinilah alasan ini kita menitipkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan formal yang di sana sudah disiapkan guru-guru sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga lengkap ya. Ilmu anak kita ini menjadi lengkap. Ada ilmu pengetahuan umumnya, juga ada ilmu tentang keagamaannya. Jadi masagi lah kan seorang Sunda namanya. Nah, kembali kepada ayat ini ya, bahwa hal pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Tauhid ini harus menjadi pondasi anak-anak kita, rahimakumullah. Ya. Karena ini akan menentukan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kalau tauhidnya ini kokoh, maka ibarat kita membangun sebuah rumah. Ya. Sebuah rumah itu kan biasanya ada pondasinya, ada buah bangunannya, ada atapnya. Nah, pondasinya ini adalah nilai-nilai ketauhidan. Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa fitrah itu? Islam, rahimahullah. Apa fitrah itu? Tauhid. Tauhid. Jadi setiap anak yang lahir dari rahim orang tuanya, itu mereka itu membawa ketauhidan, membawa keimanan. Dan ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, ini harus kita tumbuh suburkan. Karena apabila tauhidnya benar, maka otomatis ibadahnya akan benar. Tapi kalau tauhidnya ini menyimpang, maka bisa dipastikan nanti ibadahnya juga akan menyimpang. Begitu. Dan kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ibrahim mewasiatkan ya kepada anak-anaknya. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 132 Allah menyebutkan, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Ini wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Apa yang diwasiatkan? Islam. Dia menyampaikan, Allah telah menurunkan konsep kehidupan yang sempurna, yaitu Islam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Ini nilai-nilai keimanan, rahimakumullah. Jadi yang pertama kali yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah tentang nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keimanan. Kemudian ayat berikutnya ini dikisahkan tentang wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Di sini disebutkan ketika Nabi Yakub ini menjelang kematiannya, am kuntum syuhada'a idh hadaral Yaqubal maut. Apakah kamu tidak menyaksikan, tidak memperhatikan ketika Nabi Yakub
dihadirkan kepadanya kematian. Artinya menjelang kematian. Biasanya Bu, orang tua kalau sudah dekat ajal, itu yang diwasiatkan apa kira-kira? Hadirin, apa biasanya yang diwasiatkan oleh orang tua kepada anak-anaknya menjelang matinya? Hartanya. Ini kolam untuk yang laki-laki, ya. Ini rumah untuk anak perempuannya. Ini ruko untuk istrinya, begitu ya. Biasanya seperti ini. Tapi lihat, apa yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub kepada anak keturunannya. Nabi Yakub berkata, "Ma ta'buduna min ba'di." Nah, nanti kalau ayah sudah meninggal, apa yang akan kalian sembah? Kamu mau menyembah apa? Kira-kira begitu. Ya. Ketika anak-anaknya menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Ayah, tidak usah khawatir. Kami akan menyembah Tuhan yang ayah sembah dan orang tua kami yang disembah oleh orang tua kami. Hadirin, kebayangkan apabila kita mau meninggal, kemudian kita mewasiatkan kepada anak-anak kita kalimat seperti itu, kemudian apa jawaban anak kita? Hadirin, yakin ya kalau jawaban dari anak-anak kita sama seperti jawaban anaknya Nabi Yakub alaihissalam? Bagaimana kalau mereka menjawab, "Nah, nanti gimana saya saja?" Atau, "Ya gak tahu ayah, saya nanti harus nyembah apa?" Atau, "Saya mau mengikuti orang banyak saja. Kalau orang lain nyembah patung, ya saya nyembah patung. Kalau teman saya nanti nyembah berhala, ya saya nyembah berhala." Gimana perasaan kita orang tua? Andaikan di ujung kehidupan kita, kemudian kita bertanya kepada anak-anak kita, lantas mereka menjawab hal-hal yang tidak kita inginkan. Kira-kira kita tenang gak matinya? Kira-kira kematian seperti itu tenang gak kira-kira? Saya kira akan muncul sebuah penyesalan di dalam kehidupan kita. Kenapa saya selama hidup tidak mengenalkan anak-anak kita kepada Allah, tidak mengenalkan anak-anak kita kepada Al-Quran, tidak mengenalkan anak-anak kita kepada Nabi, sehingga mereka akan menjawab seperti jawaban keturunan Nabi Yakub kepada ayahnya, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Ini hadimakumullah. Ini tidak akan muncul, ini tidak akan lahir begitu saja tanpa proses pendidikan yang panjang dari orang tua. Maka kita belajar dari Luqmanul Hakim ini, bahwa ketika beliau memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, yang pertama yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim adalah, "Nah, hati-hati, ya, jangan sampai engkau mensekutukan Allah, karena Allah adalah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan segala kehidupan bagi kita. Maka ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini harus sejak dini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ini yang pertama, rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, rahimahullah. Di dalam ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wasiat Luqman kepada anaknya. Apa wasiatnya?
Ya bunayya, ini lagi-lagi panggilan yang sangat penuh dengan kasih sayang. Ya bunayya aqimis shalah. Kedua, hadimakumullah, setelah kita memberikan pondasi keimanan, pondasi ketauhidan kepada anak-anak kita, yang kedua adalah ajarkan sholat kepada anak-anak kita. Ya bunayya aqimis shalah. Kenapa sholat tadi? Kenapa sholat? Karena sholat ini adalah tiangnya agama. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa nanti amalan kita yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah as-shalah. Apabila beres sholatnya, maka beres semua amalan-amalan kita ini. Jadi sholat ini adalah barometer kesolehan seseorang, tolak ukur kesolehan seseorang. Kalau sholatnya beres, beres semua amalannya. Maka yang pertama kali yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah sholat. Sebagaimana Rasulullah perintahkan, muru auladakum bis shalah idza balagha sab'a sinin. Suruh anak-anak kita sholat ketika anak-anak kita sudah sampai 7 tahun. Pertanyaannya, rahimakumullah, kalau sudah 7 tahun sudah balik belum? Anak kita 7 tahun sudah balik belum? Tapi Rasul memerintahkannya suruh sholat. Ini maknanya apa? Maknanya adalah ada pendidikan dengan pembiasaan. Di dalam dunia pendidikan ada metode yang disebut dengan metode pembiasaan, supaya mereka terbiasa, ya, mengenal masjid, mengenal berjamaah. Ada 2 hal penting dari nilai sholat ini. Apa? Yang pertama adalah membiasakan disiplin, supaya anak-anak terbiasa dengan aturan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, aqimis shalah inna shalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi sholat ini akan membiasakan anak-anak kita disiplin dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Ini mana sholat tadi, bukan sekedar gerakan-gerakan sholat, tapi akan tertanam pada jiwa anak-anak kita bagaimana mendisiplinkan diri dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini nilai sholat yang pertama. Yang kedua, nilai dari pendidikan sholat adalah membiasakan anak-anak disiplin dengan waktu-waktunya. Coba perhatikan hadirin Allah. Sholat itu waktunya sudah ditetapkan itu. Subuh ada waktunya, duhur sudah ditetapkan waktunya, asar, maghrib, isya itu waktunya sudah tetap. Maka apabila kita disiplin dengan waktu-waktu sholat, maka insya Allah di dalam menjalani kehidupan ini kita akan teratur. Inilah makna firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi dia disiplin, dia dilatih untuk mendisiplinkan dirinya, menghargai waktunya. Hidupnya teratur. Ya,
harisun ala waqtihi munaddamun fi su'unihi. Memanfaatkan waktunya dan menata urusan kehidupannya dengan baik. Jam sekian bangun, jam sekian sekolah, jam sekian istirahat, jam sekian murojaah dan sebagainya. Inilah pendidikan dari sholat. Maka Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholat. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, yaitu tanggung jawab dengan dakwah. Tanggung jawab terhadap dakwah, tanggung jawab terhadap perjuangan Islam dan umat Islam. Hadirin, jangan sampai anak-anak ini menjadi anak-anak yang tidak peduli dengan Islam, tidak peduli dengan umat Islam. Mereka soleh, tapi tidak hadir memberikan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakatnya. Maka yang kita inginkan adalah selain mereka ini menjadi anak-anak yang soleh, mereka pun tampil di masyarakat sebagai orang-orang yang muslim, sebagai agent of change di masyarakat, yang mampu merubah tatanan kehidupan di masyarakat. Ini yang kita harapkan. Dan ini yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Selain Luqmanul Hakim mengajarkan sholat kepada anaknya, Luqmanul Hakim menyampaikan kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kenapa hadirin? Karena kalau kita bicara tentang kesolehan pribadi, maka nilai manfaatnya sedikit. Betul nggak? Padahal nilai seseorang itu adalah ada dalam kebermanfaatannya. Maka Rasul mengatakan, ahabbun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang banyak memberikan kemanfaatan dalam kehidupannya. Begitu. Ya. Jadi kita harus tanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi bagian dari para pengemban risalah, penerus para nabi dan para rasul, supaya mereka tampil menjadi pemimpin-pemimpin umat ini. Mereka bisa tampil di masyarakat, bisa merubah kehidupan masyarakat. Yukhrijuhum minad dhulumat ilan nur. Dan ini kan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyekolahkan anak-anak kita di lembaga pendidikan, tujuannya apa? Litundira qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya mereka bisa memberikan pengajaran kepada umatnya setelah mereka kembali dari pesantrennya. Maka alhamdulillah kelas 12 ini ya sedang ada kegiatan khidmatul mujtama. Mereka sedang menerapkan ilmunya di masyarakat. Mereka sedang belajar di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan mereka mengamalkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengajar Al-Quran, ada yang mengajar bahasa Arab, ya, ajar hadis dan sebagainya. Apa tujuannya? Supaya mereka menjadi anak-anak yang berguna di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bukan menjadi anak yang menjadi beban di tengah-tengah masyarakat. Begitu Imam Pemuka. Ini nilai tentang yang wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bagian dari perubahan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya dari Makumullah, di dalam ayat 19, ya, ayat 19-nya Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya innaha
iltaqu misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Apa makna dari ayat ini hadirinullah? Dalam ayat ini Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anak-anaknya tentang dua hal. Yang pertama adalah self control, muraqabatullah. Mengajarkan kepada anak-anaknya perasaan, sikap bahwa kehidupannya, bahwa aktivitasnya ada yang memperhatikan, ada yang melihat, ada yang menilai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin. Kenapa? Kita sebagai orang tua tidak mungkin membersamai anak-anak kita selama 24 jam. Benar nggak? Bisa nggak ibu-ibu, bapak-bapak, ya, 24 jam membersamai anak kita? Kan nggak mungkin, iya kan? Nggak mungkin. Kita tidak mungkin mengontrol anak-anak kita selama 24 jam dari pagi sampai pagi lagi. Mustahil. Maka ada saat-saatnya mereka tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita awasi. Bisa jadi mereka terlibat dalam hal-hal yang negatif. Bisa jadi mereka terlibat dalam kelompok-kelompok yang destruktif, yang merusak. Ini bisa terjadi hadirin tanpa ada pengawasan dari orang tua. Tapi rahimakumullah, ketika sudah tertanam di dalam diri anak-anak kita sikap self control, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya dia akan bisa memilih dan memilah. Dia akan bisa membeda-bedakan mana yang baik untuk saya dan mana yang tidak baik untuk saya, mana yang bermanfaat untuk hidup saya dan mana yang tidak bermanfaat untuk hidup saya, mana yang harus saya lakukan, mana yang saya tidak boleh lakukan, mana yang diperintah Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Ini penting hadirin. Ada kisah yang menarik di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Beliau menguji akidah keimanan rakyatnya. Ada seorang penggembala yang sedang berteduh menggembalakan kambingnya ribuan ekor. Kemudian dia datang, dan penggembala ini tentu tidak tahu bahwa dia adalah seorang khalifah. Dia meminta kepada penggembala itu, "Nah, boleh nggak saya beli 2 ekor saja?" Ya, 2 ekor. Kata penggembala ini, "Oh maaf Tuan, ini bukan kambing saya, ini hanya titipan saja." Lalu Umar bin Khattab itu mengatakan, "Ini berapa jumlahnya?" "Oh nggak ngerti, ini banyak." "Kalau Tuan kamu tahu nggak?" "Oh tentu tidak tahu, saya sendiri yang sehari-hari menggembalakan tidak tahu." "Oh kalau begitu, ya boleh dong 2 ekor saja, kan tidak ada yang tahu. Tuan kamu kan tidak akan tahu." Apa jawaban anak tersebut? "Betul, wahai Tuan, Tuan saya tidak tahu, tapi Tuhannya Tuhan saya maha tahu. Tuhannya Tuhan saya maha tahu." Apa maknanya hadirin? Anak penggembala ini telah memiliki sifat ihsan di dalam dirinya, tertanam di dalam dirinya jiwa muraqabatullah, sehingga ketika tidak ada orang yang tahu, dia masih
tetap di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan dari anak-anak kita. Dimanapun mereka, dengan siapapun mereka bergaul nantinya, mereka memiliki sikap muraqabatullah, sehingga tidak berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak berani melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim. Ya bunayya innaha iltaqu misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fis sama aw fil ard ya'ti bihal. Ingat, Allah Maha melihat. Ini yang pertama. Yang kedua, makna dari ayat tersebut adalah Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anak-anaknya tentang sense of responsibility, tentang rasa tanggung jawabnya, tentang rasa tanggung jawab, sense of responsibility. Kita harus tanamkan kepada anak-anak kita bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, itu akan ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin, sehingga mereka nanti akan hati-hati. Oh, kalau saya berbuat seperti ini, nanti hukumannya seperti ini. Kalau saya berbuat seperti ini, nanti balasannya seperti ini. Ini tanggung jawab ini harus ditanamkan kepada anak-anak, ya, supaya mereka kemudian menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan kehidupannya mereka. Mereka melakukan sesuatu bukan karena orang tua, bukan karena ada ustaz, bukan karena ada pembimbing, tapi karena dirinya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin. Kemudian yang terakhir, apa yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, selain daripada nilai-nilai tauhid, kemudian nilai-nilai ibadah, tanggung jawab kepada masyarakat, ya, yang terakhir adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Ini Allah isyaratkan di dalam ayat 14, 18, 19. 14, 18, 19. Di dalam ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Apa akhlak yang paling mulia yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya, baik orang tua secara biologis, termasuk orang tuanya yang mewariskan tentang idealismenya, atau orang tua ideologis. Ini harus sejak awal kita tanamkan, supaya mereka tumbuh menjadi orang-orang yang mampu menghargai orang tua yang sudah mendidiknya, ya, sudah membesarkannya. Karena sekarang ini hadirin, dengan kemajuan zaman ini, dengan derasnya informasi-informasi yang bisa diakses oleh anak-anak kita, ini nilai-nilai ini sudah mulai luntur, ya. Banyak anak-anak yang tidak hormat lagi kepada orang tuanya. Bahkan ada anak yang, ya, berani menantang gurunya. Ada di Makulullah, ya, anak yang berani menantang gurunya dan diamini lagi oleh orang tuanya. Ada kisah gurunya menegur
siswa, malah gurunya yang dilaporkan ke kepolisian, ke aparat. Ini dengar ya, ya. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita budi pekerti yang luhur. Karena inilah nilai seorang manusia itu adalah di dalam akhlaknya. Apabila kita menjunjung tinggi akhlakul karimah, maka disitulah nilai kemanusiaan kita. Sebaliknya, manakala sudah hilang nilai-nilai akhlak di dalam kehidupan kita, apa bedanya kehidupan kita dengan kehidupan binatang? Maaf, ya. Jadi nilai manusia itu ada dalam akhlaknya, hadirin. Maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang kedua, di dalam ayat ke-18-nya Allah menyebutkan, ya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu memalingkan mukamu ketika berbicara, dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi ini berjalan dengan penuh keangkuhan, kesombongan. Tanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki perasaan rendah hati, menghargai orang yang lebih, ya, tua umurnya, menyayangi adik-adiknya yang di bawah umurnya. Kata Rasul, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham shaghirana. Tidak termasuk umat Rasul yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua dan mengasihi anak yang atau orang yang lebih muda dari dirinya. Kerendahan hati ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Biasakan mereka menghargai kakaknya, menyayangi adik-adiknya, ya. Kemudian yang terakhir, ya, ada pesan jangan sampai meninggikan suaranya, ya. Disebutkan di sana adalah seperti ringkikan keledai, begitu, ya. Jadi jangan sampai bicara itu terlalu keras, gitu, melebihi kebutuhan. Ya, manggil orang tuanya teriak-teriak, ya, manggil gurunya teriak-teriak. Jadi suara keras itu tidak baik, kalimatullah. Nah, inilah diantara nilai-nilai tarbiyah yang ditanamkan oleh seorang Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan. Kita bisa